Hai, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Renungan harian kita pada hari ini, bahannya terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa seorang hamba tidak akan bisa mengabdi kepada dua tuan. Pada saat itu, pada saat gereja mula-mula, kita tahu secara politik tanah Palestina ada di bawah penjajahan Romawi. Dan kita tahu bagaimana gaya hidup kaisar-kaisar Romawi. Begitu banyak kaisar-kaisar Romawi itu ingin agar mereka disembah sebagai dewa. Oleh karena itu, mereka selalu meminta pada rakyat yang ada di daerah kekuasaannya agar melakukan penyembahan kepada kaisar. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah orang Kristen saat itu. Mereka jelas sebagai pengikut Tuhan, mereka mengagung-agungkan Tuhan. Bagi orang Kristen pada gereja mula-mula, mereka menganggap bahwa Yesus itulah satu-satunya yang harus disembah. Nah, inilah situasi yang ada saat itu. Satu sisi sang kaisar ingin disembah sebagai dewa, pada sisi lain orang Kristen hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Apa dampaknya ini lalu dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen saat itu? Maka ketika orang Kristen tidak mau menyembah kepada kaisar, yang terjadi adalah kemarahan kaisar, kemarahan orang Romawi. Dan itulah yang lalu menyebabkan pemerintah Romawi saat itu melakukan penganiayaan, memfitnah, dan juga bahkan melakukan pembunuhan pada orang-orang Kristen. Itulah yang menjadi latar belakang di mana Tuhan Yesus sudah memberitahu lebih dahulu kepada pengikutnya bahwa dalam pengikutan mereka kepada Tuhan, maka kalau mereka memilih satu Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berhadapan dengan pemerintah Romawi saat itu yang juga ingin kaisarnya disembah. Dan oleh karena itu mereka dipersiapkan Tuhan untuk menerima kenyataan bahwa mereka bisa difitnah, mereka bisa dianiaya. Tetapi satu hal yang penting adalah dalam sejarah gereja, maka kita mengenal sebuah istilah, makin dibabat, makin merambat. Itulah yang telah terjadi di dalam sejarah kekristenan. Itulah yang telah terjadi di dalam sejarah gereja mula-mula. Makin dibabat, makin merambat. Dan itulah yang menjadi salah satu kebahagiaan orang Kristen. Ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian renungan harian kita. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kehidupan kita setiap hari. Amin.